Telah dilakukan rekonstruksi penganiayaan yang menimbulkan matinya almarhum Imam Maskur, seorang pemuda Aceh di Pondam Jaya, dan di sini juga dihadiri oleh ibu dari almarhum yang datang dari Aceh. Tadi sudah ikuti jalannya rekonstruksi dan para tersangka tidak membantah perbuatan mereka, termasuk urutan-urutan kejadian, dan kelihatan jelas bahwa memang ada perencanaan yang mengakibatkan matinya almarhum. Itu terbukti dari pengakuan para pelaku yang beberapa kali menelepon ibu dari korban dan juga adik dari almarhum untuk menyiapkan uang 50 juta. Kalau tidak disiapkan maka akan dihabisi nyawanya dan akan dibuang. Dan setelah beberapa kali tadi rekonstruksi, sempat bicara dengan ibu almarhum, dan ibu almarhum mengatakan jangan dianiaya dulu, saya mencari uang dulu. Dan akhirnya kemudian menemui jalan buntu karena ibu almarhum di suatu desa tidak mungkin mendapatkan uang 50 juta dalam waktu yang sangat singkat. Akhirnya ada dua, dari rekonstruksi ada dua tadi korban satu dan korban dua. Korban satu yang meninggal, korban dua karena sudah para pelaku ini sudah panik. Akhirnya korban dua setelah digebukin dilepas, tinggal korban satu yang sudah tangannya dingin, sudah tidak bernyawa, akhirnya dibuang di daerah Jatiluhur ya? Jatiluhur di daerah Waduk, termasuk juga di Purwakarta, dan juga handphone dari para korban, dan semua sarung tangan mereka pakai. Intinya bahwa yang terjadi adalah pemerasan. Mereka rupanya berkeliling ke toko-toko yang menjual obat, apa itu, daftar G ya? Daftar G. Dan kalau para pemilik toko ini tidak menyediakan uang, mereka aniaya, dan ada yang sudah menebus. Dan kebetulan si almarhum ini sesudah dianiaya dengan keadaan kesakitan, mengatakan akan coba menghubungi keluarganya di Aceh untuk menebus. Dan ternyata gagal karena ibu ini tinggal di suatu desa, tidak mungkin mendapatkan uang 50 juta dalam waktu yang singkat. Jadi dari urutan kejadian tadi kelihatan jelas bahwa sangat pantas diterapkan bukan hanya penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, tapi sudah mengarah ke pembunuhan 340 KUH pidana. Dan mudah-mudahan harapan kita akan diancam hukuman mati. Kira-kira begitu. Pembunuhan berencana, Bang? Ya, pembunuhan berencana karena dari mulai awal sebelum dibunuh beberapa kali dalam keadaan si korban masih hidup, beberapa kali mengancam ibunya ini dan juga adik korban, kalau kamu tidak sediakan uang 50 juta, kami akan habisi dan akan buang ke sungai. Dari segi teori hukum perencanaan, ada jeda waktu untuk berpikir, ada jeda waktu dari mulai ancaman sampai terjadinya pembunuhan. Jadi ini bukan pembunuhan spontan, bukan sekedar penganiayaan spontan. Jadi, dan saya kira penyidik Pondam Jaya juga sudah setuju akan menerapkan 340. Mudah-mudahan Polda juga akan menerapkan 340 KUH pidana untuk yang orang sipil di Polda Metro. Bang, ini penyalahgunaan jabatan ya, Bang? Rekonstruksinya kan bukan di lokasinya, Bang, bukan di tempatnya kejadian, Bang. Ada keberatan nggak, Bang? Kita tidak keberatan karena nggak ada larangannya dalam KUHP. Lagi pula kalau harus direkonstruksi dari mana itu? Dari Condet, dari Tangerang, terus ke Jatiluhur, ya lu juga akan datang, lu ngomong aja lu. Bang, berarti ada penyalahgunaan adegan ada berapa? Ada berapa adegan tadi rekonstruksi? Berapa adegan tadi? 13 adegan. Ada 13 adegan kurang lebih. Ya. Itu para. Berarti dia sengaja ya, Bang, ke toko-toko untuk melakukan jadi pemerasan pertama gitu? mereka ke toko pertama, kemudian korban kedua lah ke toko kedua. Ada lagi toko di sana. Jadi mereka secara menyisir toko-toko yang menjual obat daftar G dan kemudian diperas uangnya. Dan kebetulan dalam kejadian tersebut ada dua toko ya. Dua toko, satu yang almarhum yang meninggal, toko kedua adalah yang dalam keadaan sudah dianiaya, dilepas akhirnya di jalan tol karena mereka sudah ketakutan. Dan diduga ini menurut informasi yang saya dengar, ini oknum-oknum ini ada bosnya lagi di atas, katanya oknum pengusaha. Ada bosnya, jadi kejadiannya sudah lama. Gitu malah. Ada bos di atasnya, itu yang kita dengar, ya. Tapi dalam rekonstruksi itu nggak kelihatan karena memang bukan itu objek itu ya perkaranya. Mereka menjadi polisi gadungan gitu kan? Ya, mereka membawa surat tugas. Mereka membawa surat tugas palsu. Mereka juga membawa borgol. Jadi apa? Atribut palsu. Ya, airsoft gun, ya. Dan sesudah mayat dibuang,
mereka membuang semua ini bukti-bukti palsu ini, termasuk juga sarung tangan palsu, handphone korban dibuang untuk menghilangkan barang bukti. Prosesnya kayaknya hampir dari mulai sore sampai pagi ya. Prosesnya hampir semalaman. Sampai, ya. Ada fakta baru dari Nggak ada fakta baru, saya kira sudah penyelidikan oleh Puspom Jaya sudah transparan dan sudah jelas-jelas mengarah ke 340 KUH pidana. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.